إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى أهله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus diberikan kepada kita. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan kebaikan yang Allah berikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru. Allah kembalikan ruhaniyah ruh kita ke dalam jasad, sehingga kemudian dengan itu kita bisa hidup, menarik nafas, dan kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka akan lahir kebaikan yang baru berupa bentuk syukur kepada Allah atas bentuk ketaatan. Cek bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terus menginginkan kebaikan kepada hambanya yang beriman, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana bil mu'minina rahima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat sayang kepada hambanya yang beriman, dan bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah senantiasa menginginkan kebaikan kita, dan Allah tak ingin menjerumuskan kita dalam bentuk kesalahan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bentuk syukur kita kemudian selanjutnya kita arahkan untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Dan salah satu bentuk ketaatan yang paling afdal adalah ketika seorang hamba terus berupaya untuk mengupgrade dirinya atau mengingatkan kembali apa-apa yang pernah dia pelajari, untuk terus menjadikan hatinya tersebut hati yang hidup. Karena sebagaimana kita dapatkan doa bahwa Allah mengisyaratkan, Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan hati. Padahal iman itu adalah satu kondisi yang Allah tetapkan, tancapkan di dalam hati seseorang. Maka dalam doa yang ma'thur dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu doa yang kita semua hafal dan kita amalkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Walaupun dalam satu versi yang lain ada doa juga dalam riwayat, ya mutsabbital qulub. Kalau yang pertama ya muqallibal qulub, ini versi yang lain itu ya mutsabbital qulub. Ya muqallibal qulub, duhai zat yang membolak-balikkan hati. Kalau mutsabbital qulub, duhai Allah yang mengkokohkan, menetapkan, menguatkan hati. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, tetapkan, kuatkan hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam beragama yang benar. Maka apapun itu bentuk narasi pertama, ujung-ujungnya adalah kita tetap minta kepada Allah supaya kita diberikan ketetapan, kekuatan hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas satu maqalah dari Aslafun as-salihun
bahwa kita akan membahas satu maqalah dari Sayyidina Hasan al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wa huwa min akbarit tabi'in. Dari Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan dia termasuk akbarut tabi'in, termasuk pemuka penghulunya para tabi'in. Beliau menyatakan annahu qal inna fasadal qulubi an sittati asya'a, bahwa rusaknya hati seorang hamba, rusaknya hati seorang manusia itu disebabkan oleh 6 perkara. Beliau menyatakan awwaluha yudhnibuna biraja'it taubati, yang pertama dia melakukan dosa dengan harapan untuk bertaubat. Kemudian selanjutnya wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Kemudian yang kedua, dia punya ilmu tetapi kemudian dia tidak mengamalkan. Fala faidata fil ilmi idza lam ya'mal bihi wa innama thamratul ilmi al-'amalu bihi. Karena dinyatakan maka tidak ada faidah, tidak ada manfaat pada satu pengetahuan ataupun ilmu yang dia tidak mengamalkannya, dan bahwasanya thamratul ilmi, buah daripada ilmu itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya wa idza amilu la yakhlisun atau la yukhlisun. Penyakit yang ketiga, apabila dia beramal maka dia tidak ikhlas. Wa idza lam yakhlas al-mar'u atau wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yasdar fiha, dan apabila seorang hamba itu tidak ikhlas dalam ibadahnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan kejujuran ataupun kebaikan. Fasidqu aslun wal ikhlasu far'un, maka sesungguhnya sidik itu merupakan dasar dan ikhlas itu merupakan cabang. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa dari sebagian atau salah satu doa dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan ya dalilal hayari dullani ala tariqis sadiqin, wahai zat yang menjadi penunjuk bagi orang-orang yang kebingungan, tunjukkan aku atas jalannya orang-orang yang jujur atau orang-orang yang sidik. Waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikanlah aku dalam golongan hambamu yang ikhlas. Berikutnya fasadul qalbi, bentuk rusaknya hati seseorang. Wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun, mereka makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wa la yashkurun, sementara mereka tidak syukur. Fasyukru ijra'ul a'dha fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Maka syukur itu dikatakan ulama adalah menggerakkan anggota tubuh untuk mendapatkan ridha Allah dan menggerakkan harta kita di dalam keridhaan kepada Allah. Kemudian wa ma yurduna bi qismatillah, mereka makan rezeki daripada Allah, mereka tidak bersyukur dan mereka tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun, sementara yang terakhir mereka itu menanamkan atau mengantar jenazah saudaranya sementara mereka tidak mengambil ibrah. Ikhwah dimuliakan Allah, ini yang menarik, maqalah nasihat kita pada hari ini disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan al-Basri. Siapa Hasan al-Basri? Beliau termasuk min kibarit tabi'in. Beliau termasuk tabi'in senior. Kita diingatkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyatakan khairul qarni atau khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik era atau masa adalah masaku, kata beliau. Kemudian masa, era atau abad setelahnya, kemudian esa atau masa atau era setelahnya lagi. Artinya Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in. Siapa sahabat?
sahabat itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, kemudian dia hidup satu masa, kemudian beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keimanan tersebut. Maka perjumpaan tersebut dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, perjumpaan ini apakah perjumpaan seperti kita? Jumpa sebentar ataukah lama? Perjumpaan tersebut apakah siang ataukah malam? Perjumpaan tersebut apakah orang tersebut yang jumpa dengan Rasulullah buta sekalipun? Apakah kemudian perjumpaan tersebut dalam makna Rasulullah datang kepada satu kaum, ternyata mereka sedang tidur, atau sahabat-sahabat orang-orang itu datang, kemudian Rasulullah sedang istirahat, dilihat Rasulullah tidur, sudah jadi sahabat. Nah, ini menarik ya. Mengapa ikhwan? Menariknya perjumpaan ini dijadikan sumber landasan yang paling utama selain iman, karena Nabi Muhammad SAW adalah tempat di mana Allah menjadikan Al-Quran itu dijelaskan oleh beliau, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Maka beliau yang mulia bersabda, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'hu, atau kama qala Rasul, bahwa aku ini sabda Rasulullah, Allah memberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita faham, yang semisal daripada Al-Quran adalah penjelasan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka hadis itu merupakan penjabaran dari Al-Quran. Ayat-ayat apapun itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dengan ucapan beliau maupun dengan perbuatan. Nah, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah pada masanya, pada eranya, beriman dan imannya dibawa sampai mati. Perjumpaan tersebut apakah mereka niatnya belajar atau tidak? Menariknya di situ. Mengapa bisa seperti itu? Karena sahabat ini ikhwan sadar atau tidak kalau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kebaikan. Mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan keberkahan. Bayangkan ikhwan, salah satu obat iman, obatnya hati supaya hati seseorang itu tetap hidup, itu adalah suhbatus salihin. Berjumpa, berkumpul dengan orang soleh, itu bisa menguatkan iman kita. Datang dari rumah, cak lesu-lesu, nyengok, Masya Allah, nyengok Pak Haji itu, badannya mungkin sudah sepuh, tapi semangatnya luar biasa, tergerak. Maka itu ternyata membersamai orang soleh itu kita ikut kesolehannya. Bayangkan ini baru level orang-orang awam ini yang kita bersamai. Bayangkan kalau ternyata ada orang yang dia bersamai para ulama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Duduklah kalian bersama para ulama dan penuhilah mereka, rapati mereka dengan lutut kalian. Maksudnya saking rapatnya belajar itu kan dekat-dekat itu supaya dapat energinya. Maka banyak ada orang-orang awam tiba-tiba datang ketemu kepada Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh, kemudian langsung nangis tanpa dia sadar. Kemudian ya, ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Allah yarham Gus Wahid. Gus Wahid ini termasuk orang yang Masya Allah, badannya besar, mungkin sebesar meja ini. Itu orang Malang beliau. Beliau itu hebatnya tuh bisa masuk kemanapun. Ke Salafi masuk, ke JT, beliau orang JT, ke NU masuk, Muhammadiyah diundang, ke orang NU, Masya Allah bisa masuk semua. Pernah satu saat ketika beliau datang ke Papua, jadi ustaz tamu saat itu, ada teman kami ini ya orangnya selengean, membasuh kita mingal-ingal. Sholat tuh sholat, tapi mah itu baik. Tapi ketika kami ngobrol dengan beliau berdua, teman ini ngobrol, tiba-tiba nangis, bilang, Gus, ajari saya ngaji. Enggak, dak diajak ngomong, dak apa, tapi melihat beliau tuh langsung nangis hatinya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini baru sama ulama. Maka wajar pada satu saat ada seorang orang Cina yang betul-betul dari Cina, berdekatan saat itu ketika Syekh Abdurrahman Sudais datang, pengen tertarik langsung pengen masuk Islam. Gara-gara ketemu dengan Syekh Abdurrahman Sudais. Dan banyak lagi ikhwan. Mengapa? Karena para ulama membawa nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan nur dari Nabi Muhammad SAW itu berasal dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada orang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka sangat wajar para sahabat tuh bahkan rela mereka pengen jual rumah supaya rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Yang agak jauh dari luar, mereka jual tanahnya, jual aset, jual rumah dekat kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Salah satunya ru'yatun Nabi, memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, tolong jangan diremehkan bab ini. Maka kalau ada yang bilang, kenapa katanya? Ada orang, para ulama sering bilang, habaib, pandanglah wajah ulama, nanti kita akan ini. Iya betul, memang seperti itu. Tapi memang betul-betul ulama rabbani, ikhwan. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus dalam beragama, itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Maka dinyatakan seperti itu. Nah, sekarang siapa Imam Hasan Al-Basri? Beliau termasuk adalah tabi'in. Kalau sahabat tadi berjumpa, hidup satu masa, kemudian beriman dan mati dalam kondisi iman. Siapa tabi'in? Tabi'in adalah orang yang iman pasti. Mereka ada yang man lazamas sahabah, adalah orang-orang yang melazimi, mendekati para sahabat, kemudian duduk bersama mereka dan belajar ilmu-ilmu dari mereka. Bayangkan Pak, cuma sepertautan dengan Nabi Muhammad SAW, cuma satu generasi saja. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini mendapatkan keberkahan. Ini kita lihatnya dengan kacamata iman ya, jangan pakai otak yang otak laki-laki. Jadi Imam Hasan Al-Basri, mengapa beliau mendapatkan keberkahan yang luar biasa, dijadikan tabi'in senior? Karena salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah bibinya dari siapa? Imam Hasan Al-Basri. Ketika dia dilahirkan, dia masih bayi, maka kemudian ini bayi Hasan Al-Basri itu, ngempeng pada puting payudaranya istri Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah mulut yang mulia itu dia dapat keberkahan mulut yang mulia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti wajar kalau dalam beberapa kondisi ada orang yang bahkan diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Disuruh buka mulut, diludahi, dapat keberkahannya. Ludahnya orang solehin. Dan dari situlah mengapa ada muncul istilah tahnik bagi anak-anak bayi yang baru lahir, kemudian dibawa kepada depan sahabat membawanya kepada Rasulullah SAW, diberikan nama, kemudian ditahnik. Ya, ini merupakan bentuk imun yang paling aman di dunia. Bahwa mengapa bercampurnya zat kurma, kemudian bercampur dengan liur orang-orang saleh, maka itu akan diterima oleh fisik anak itu untuk diproses menjadi imun. Ya, jadi ini merupakan satu kesunahan. Kata orang-orang luar sana, bagaimana apakah tidak steril? Nah, ini kan bahaya orang seperti itu. Bentuk-bentuk syubhat. Kamu ini makan katanya pakai tangan, apakah enggak bahaya? Loh, dibandingkan sendok. Saya pernah ceritakan kalau kita masuk di satu rumah makan, sendoknya itu baik. Yang datang misalnya itu restoran yang paling terkenal, berhenti mulut disekok sendok. Sementara ini tangan hanya untuk menyuapi dirinya, untuk istrinya, dan biasanya orang-orang beriman itu jaga wudhu segala macam, sterilnya minta ampun. Kemudian ini ludah sudah terpakai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini keberkahan. Maka berarti dalam Islam tahnik mengandung kebaikan, dan termasuklah juga bentuk radha'ah. Apa makna radha'ah? Radha'ah itu kita minta susukan anak kita kepada orang wanita salihah. Ini terjadi ya. Seperti terjadi di Palembang ini. Allah yarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Beliau seorang mursyid Ba'alawi. Beliau akhwal, orang biasa, bukan habaib. Tapi beliau disusukan kepada seorang syarifah dari bin Syahab. Kemudian disusukan lagi kepada yang lain. Jadi mengalir itu darah yang baik, darah yang suci membentuk itu. Maka ini penting ikhwan dimuliakan Allah. Betapa sebagai seorang hamba hal-hal seperti ini yang terjadi zaman Nabi Muhammad SAW itu masih patut untuk kita lakukan. Lahir anak kita, itu ternyata ada ustazah yang hafal Quran, bawa anak kita, minta disusukan. Tapi harus ingat,
Kalau sudah sampai 5 kenyotan, berarti anaknya ustazah sudah jadi dulurnya. Harus dicatat, harus dipersaksikan. Jangan sampai kaget terjadi pernikahan musyawarah hukumnya haram. Karena sudah dulur, ya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini ternyata penting, tabarruk itu sangat penting dalam Islam. Ngalap barokah itu penting dalam Islam. Dan Imam Hasan Al-Basri termasuk tabi'in yang betul-betul tinggi derajatnya gara-gara tabarruk dirinya dengan bibinya dari salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Maka beliau menyatakan dari Imam Hasan Al-Basri. Apa Al-Basri? Basri itu dari Basrah. Barokah siapa? Barokah bergeraknya para sahabat. Para sahabat ikhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah intaqala ila rafiqil a'la. Beliau sudah dipanggil Allah, bahasa kita sudah wafat Rasulullah. Tapi bahasa yang tepat intaqala ila rafiqil a'la. Pindah ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu itu tidak ada ditinggal di Madinah semuanya. Ada yang berangkat ke Mekah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak. Nah, salah satu banyak sekali sahabat yang mereka berangkat ke Irak. Maka di Irak inilah kemudian muncul para ulama-ulama besar. Berkah siapa? Berkahnya harokah. Apa berkahnya harokah? Maka dikatakan ulama, al-harakah barakah. Yang mau bergerak pasti dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kita lihat keberkahan bergerak. Sampai saat ini zam-zam yang diminum oleh kita jamaah haji, jamaah umrah, orang yang dapat oleh-oleh itu keberkahan bergerak. Berkahnya siapa? Siti Hajar. Siti Hajar itu bergerak, dia tidak diambil membasuh kami di dusun ngenol we. No, ya Allah, mana turunkan hujan, tidak. Bergerak beliau. Sa'i itu berjalan cepat. Lari-lari kecil dalam bahasa fikihnya. Jalan lagi, berlari lagi, itu bergerak. Maka Allah berikan keberkahan. Muncul istilah muhajirin dan ansar itu gara-gara bergerak. Maka orang yang banyak bergerak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka munculnya ada ulama-ulama di dalam Islam. Kita akan temukan ada madhab Mekkah, madhab Madinah, madhab Kufah, Basrah, dan madhab Mesir. Lah Ustaz, ngapa harus ada madhab? Harus bermadhab ikhwan. Tidak cukupkah dengan sahabat? Ya, madhab itu muncul dari para sahabat yang membawa menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada tabi'in, kemudian mereka bukukan, mereka terima sampai kepada kita. Maka kemudian munculnya perbedaan-perbedaan orang madhab Maliki. Itu berkah para sahabat yang berangkat ke Afrika. Mereka menerima, oh ternyata seperti itu wudhunya. Ketika diterima dari mana? Kami menerimanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau kita mau membuka mata, maka kita akan ketemu betapa ternyata Islam ini betul-betul amat sangat memberikan kemudahan kepada kita. Nak yang di dado, nak yang di uluwati, nak yang di pucuk pusar, nak di bawah pusar, nak tidak sama sekali, itu semua sudah merupakan amalan para sahabat. Jadi Islam ini ikhwan, Islamnya satu, tapi kaifiyah ubudiyahnya itu pasti akan berdasarkan apa yang diterima sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan pacak siko. Ngapo? Contoh, ketika dalam bab kunut subuh, ada yang kunut, tidak kunut, ngapo? Permasalahannya adalah bahwa dalam sudut pandang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kunut subuh. Ada sahabat, saya melihat Rasulullah kunut. Ada yang sahabat melihat Rasulullah di saat yang lain tidak kunut. Yang jadi masalah adalah dia mengikuti yang Rasulullah saat itu kunut, kemudian dia lihat, oh Rasulullah kunut. Di saat yang lain Rasulullah enggak kunut. Apakah wajib? Yang penting melihat Rasulullah pernah kunut dan Rasul tidak kunut. Permasalahannya adalah apakah kemudian sekali saja yang dilakukan oleh Nabi itu bisa dilakukan berulang-ulang? Kan seperti itu sebenarnya. Maka ikhwan, cukup sekali saja Rasulullah lakukan, sahabat ngikut, sudah jadi sandaran dan dasar hukum. Maka ini menariknya seperti itu. Maka persatuan madhab itu tidak akan mungkin terjadi. Sebagaimana
persatuan satu cara baca tuh nggak mungkin. Qiraat tuh kan ada 7 qiraat yang sahih itu, ditambah lagi yang 3. Maka berarti apa? Berarti ternyata di dalam Islam itu ubudiyah itu amat sangat luasnya. Maka muncul ulama Basrah, ulama Kufah, ulama Madinah, ulama Mekah, ulama Mesir. Ini semua ulama, siapa induk kepala pecongnya? Sahabat Rasulullah. Jadi jangan dibilang bahwa Mesir ini cuma buat-buatan saja. La ya ikhwan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya puluhan ribu. Minhum, di antara mereka ada yang terkenal, di antara mereka ada yang tak terkenal, tak kita kenal. Nah, tetapi kemudian sahabat ini ada yang tetap di Madinah. Mereka seperti kemudian murid-muridnya siapa? Seperti Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau amat sangat cinta dengan Madinah, beliau enggak mau keluar dari Madinah kecuali untuk haji dan umrah misalnya. Tapi ada yang sahabat berpikir, wah, Islam ini kalau kita cukup di Madinah, bagaimana nasib orang di alam semesta yang lain? Yang ada di Cina, yang ada di Rusia, yang ada negara yang kita harus dakwah. Bergeraklah para sahabat, membawa masing-masing membawa ilmunya, diterima oleh muridnya. Itulah munculnya madhab. Madhab ini ikhwan tidak 4, banyak sekali. Madhab Imam Hasan Al-Basri, madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, madhab Az-Zahir, kemudian madhab yang lain, Ikrimah bin Uyainah. Maka ini ternyata mengapa yang sampai kepada kita cuma 4? Inilah barokah kamera, barokahnya podcast, barokahnya apa? Barokahnya kita mensyiarkan hal-hal seperti ini. Maksudnya apa Ustaz? Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri itu imam madhab, mereka punya madhab sendiri. Tetapi mengapa tidak sampai? Karena muridnya tidak membukukan dan tidak menceritakan kepada orang-orang setelahnya. Jadi terputus sampai di situ saja. Sementara Imam Syafi'i punya murid yang getol mencatat, dicatat. Pencatatan zaman itu sama sekarang di kamera kira-kira. Ada rekam jejaknya. Sehingga kapan kita bisa akses, bisa dibuka. Maka berarti kalau ada orang dakwah lewat digital, khair, sangat bagus. Karena supaya ada rekam jejak yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Dan dalam bahasa dahulu ada pencatatan dengan sangat rapinya. Sementara Imam Hasan Al-Basri itu punya murid cuma cukup ngapal baik. Setelah muridnya ngapal baik, dia punya murid ngapal baik, lama-lama putus habis itu madhab. Sementara Imam Syafi'i punya murid yang membukukan, dari muridnya ada lagi yang mencatat terus sampai kepada kita. Maka berarti tradisi pencatatan itu sangat penting. Dan diakui atau tidak, kita di Indonesia sangat lemah. Literasi kita sangat lemah. Lah buktinya kita Palembang nih. Bukti sejarah itu masih banyak diperdebatkan tentang Sriwijaya. Apakah di Palembang kah, apakah di Jambi kah, atau di mana, di Muara Takus itu kan. Sangat berbeda karena pencatatan kita sangat lemah. Orang-orang Arab pencatatan ini Masya Allah. Kita kenal seorang muarikh namanya Ibnu Battuta. Berkeliling dia di bumi ini, dia keliling, dia catat ada negara ini, negara ini, negara ini. Ada catatannya. Dan itu juga yang membuat kita katakanlah dijajah oleh orang lain karena salah satunya tradisi pencatatan kita itu sangat lemah. Lebih banyak syafahinya, budaya verbalnya. Maka muncul dongeng, muncul cerita sebelum tidur, muncul ini dan itu. Itu budaya yang kemudian akhirnya makin lama kita tidak tahu akar kebenarannya yang mana. Tapi kalau pencatatan kan betul-betul ada bisa dilacak kebenarannya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ini berkahnya Al-Basri. Jadi Imam Hasan dari Basrah. Mengapa? Karena sahabat bergerak. Ada yang sampai ke Irak. Menarik ikhwan ya. Mengapa bisa seperti itu? Contoh. Ulama jangankan gini ya. Ulama itu mereka ketika mereka berbeda pendapat, di Irak ini kan ada 2 madhab besar, namanya madhab Kufah dan madhab Basrah. Contoh ini, contoh ringan saja. Di dalam ilmu sharaf, yang paling dikenal itu biasanya Nasara yansuru Nasran. Misalnya ini pendapat ulama Basrah. Ulama Kufah, dia tidak suka. Oh, bukan Nasara yansuru Nasran, tapi Nasran atau Nasrun
yan nasara yansuru. Ngapa seperti itu? Muncul perbedaan. Mereka mengumpulkan dalil. Nah, zaman dahulu para ulama berbeda pendapat bukan tren-trenan, bukan asal berbeda, tapi mereka punya hujjah, punya dalil. Tidak serta-merta, oh masjid ini dia 20 rakaat, di sana bikin masjid baru 8 rakaat. Lah, bukan karena ego, tapi betul-betul karena dalil, karena ilmu. Nah, ini menariknya orang-orang terdahulu. Ini beda pendapat dengan ini bikin masjid baru, naudzubillah. Makin dekat dengan akhir zaman gitu gara-gara itu. Beda pendapat bikin bikin masjid baru lagi. Lah, seperti itu. Hati-hati. Maka dari Habib Hasan Al-Basri beliau menyatakan inna fasadul qulubi ala sittati asya'a. Bahwa sesungguhnya rusaknya hati itu salah satunya yang paling jelas gara-gara 6 perkara, kata beliau. Apa? Yadhnibun, mereka terus melakukan dosa biraja'it taubah, dengan harapan bahwa taubatnya bisa diterima. Ngapo kau minum minuman keras misalnya? Tenang baik, Allah Maha Pengampun. Nah, kata beliau rusak itu hati. Mengapa? Dia akan cenderung tenggelam dalam kemaksiatan karena dia mengandalkan sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Ghafirudz Dzunub, Allah Qabilut Taubah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Jadi, ada apa-apa, tak semayang itu, tenang baik. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, orang-orang seperti ini akan terus tenggelam dalam kemaksiatan karena dia menganggap Allah itu akan terus mengampuni dosa dan menerima taubatnya. Sementara ikhwan, jangan lupa, hidup di dalam Islam ini harus berimbang. Kalau Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian menerima taubat seorang hamba, jangan lupa juga bahwa Allah innallaha azizun dzuntiqam, bahwa Allah itu syadidul iqab, bahwa Allah itu maha pedih, maha sakit azabnya Allah, balasan Allah itu tidak terperikan. Nah, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan dengan mengandalkan tenang baik, Allah akan mengampuni kita. Kaget bela baru 40 tahun, belum 60. Kaget kalau lah MPP baru kita taubat. Ya, kalau kita nak para pensiun baru melenter tasbih. Tenang baik. Nah, yang seperti ini rusak. Mengapa? Dia cenderung akan meremehkan azabnya Allah. Bahwa Allah itu Maha Pengampun betul. Tapi kalau kita selamat, kalau tidak selamat, tidak diterima taubat kita, masuk kita ke dalam gudang namanya neraka, naudzubillah. Maka orang-orang yang rusak hatinya, itu rusak amalnya, gara-gara yang pertama dia meremehkan Allah dengan menganggap bahwa Allah itu maha tunduk pada dirinya. Mana maksud maha tunduk, Ustaz? Ya, orang ini kan kalau tenang baik Allah tuh kaget pasti nerimo. Itu kan namanya menganggap bahwa Allah tuh tunduk sama dia. Kapan baik kita datang mengetuk pintu taubat, Allah akan terima. Ya betul. Tetapi ditakutkan adalah ketika kita sedang taubat, kita sedang maksiat, belum sempat taubat, Allah panggil dalam kondisi su'ul khatimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka orang-orang jenis yang pertama terus melakukan dosa biraja'it taubah, mengharapkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Di dalam Islam ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Dalam Islam ada namanya al-khauf, ada namanya ar-raja'. Jadi dalam Islam ini semuanya berimbang, ikhwan. Kita yang sering beramal saleh, misalnya yang Allah berikan taufik, jangan menyangka bahwa amal kita itu akan terus diterima. Perhatikan bahwa kita ini terus diintai sama iblis beserta bala tentaranya. Ngapa baca ayat itu, Ustaz? Ya kan, hal yang paling iblis itu tidak senang itu adalah ketika kita melakukan kebaikan. Maka dikatakan Imam Ghazali, kalau ada potensi 100, maka dia akan arahkan kita potensinya 50. Kita pernah bahas itu. Kalau kita ada 50, ada yang 10, maka dia akan arah kita yang 10. Kalau ada yang 10, kita diarahkan yang mubah. Antara yang mubah, kemudian kita dicicipkan yang haram dikit-dikit. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, sudah tenggelam, makin tenggelam kita. Berarti yang terus dia beramal saleh atas taufik dari Allah, jangan lengah bahwa sesungguhnya ditakutkan bahwa kita tidak punya jaminan bahwa kita akan husnul khatimah. Na'udzubillah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, beliau menyatakan ketika engkau melihat kebaikan dilakukan oleh orang lain,
Kalau dia anak kecil, hadirkan perasaan dalam dirimu. Oh, ini budak kecil, belum berdosa, dia masih bersih. Kalau yang melakukan kebaikan orang tua, Masya Allah, ini orang tua panjang umurnya, banyak amal salehnya. Oh, ternyata yang melakukan kebaikan itu ternyata bahkan orang yang di luar Islam sekalipun. Katakan dalam hatimu, dia boleh jadi sekarang dia belum Islam, sementara saya Islam. Tapi boleh jadi ini orang ketika menjelang ajalnya dia di husnul khatimah oleh Allah. Sementara aku belum punya jaminan matinya pasti muslim. Maka kita akan aware, ikhwan. Kita akan senantiasa hati-hati dengan diri kita. Kalau kita lengah, itu sudah selesai, diambil sama iblis. Kelengahan ini yang dicari. Hatta sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, kan kita pernah ceritakan. Ketika beliau sedang sakaratul maut, sedang pingsan sakit keras itu, kemudian beliau menyatakan, teriak Allah, kata beliau, tidak, jangan, belum. Ketika tersadar lagi, tanya anaknya, wahai guru, wahai ayahanda, kenapa tadi engkau teriak, tidak, belum, jangan. Tadi iblis datang, kata beliau. Ini ulama wali min auliyaillah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang dalam penampakan orang yang lusuh, penampakan orang yang lemah, penampakan orang yang kucel, yang tidak punya kekuatan. Dia menyatakan, wahai Ahmad, aku menyerah kalah samamu. Kamu sudah menang. Apa kita ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini Masya Allah, hafal 1 juta hadis. Kesayangannya Imam Syafi'i. Beliau mengarang kitab hadis Musnad Imam Ahmad, luar biasa. Kekasih Allah. Dia sadar ini jebakan yang paling berbahaya. Kata beliau, tidak, belum dan jangan. Artinya apa? Belum selesai, pertempuran kita belum selesai. Kalau aku sampai mati, kemudian aku mengegang iman, baru aku menang. Iblis lari, putus asa. Tapi kalau kata beliau, sekali aku bilang, betul kau sudah kalah, iblis sudah menang saat itu. Jadi kan kita ini bukan Imam Ahmad bin Hanbal, jadi lebih hati-hati lagi mestinya. Maka yang melakukan kemaksiatan dengan mengandalkan innallaha tawwabur rahim, harus baca ayat bukan innal tawwabur rahim, tapi apa? Innallaha syadidul iqab. Itu yang harus kita baca. Supaya kita ini tidak terlalu pede, ikhwan. Tidak terlalu overconfident. Supaya rasa percaya diri kita tuh jangan terlalu berlebihan. Wah, soleh ini jamaah. Oh iya, betul. Tapi apakah ada jaminan? Wallahu alam. Maka kita terus Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hakadha. Kemudian berikutnya, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Ini bentuk cobaan yang kedua yang bisa membuat rusak hati itu, dia tahu ilmunya tetapi dia tidak mengamalkan. Saya harus sampaikan, mengamalkan ini bukan mengajarkan, bukan. Mengamalkan ini adalah melakukannya dalam tindak yang nyata. Bahwa kalau tahu bahwa sesuatu itu baik, maka dia kerjakan, itu artinya mengamalkan. Karena ada sebagian pendapat, oh kau ini tidak ngamal ke ilmu, kawan-kawan santri lo. Tidak ngamalkan itu artinya tidak ngajar ke. Bukan ngajar ke, tapi mengamalkan. Setiap pribadi yang punya tahu sesuatu, dia mengamalkan, itu namanya pengamalan ilmu. Kita tahu masuk masjid, kaki kanan, nah kita lakukan. Kita lakukan dari hal-hal yang kecil dulu, supaya kita diberikan kemudahan Allah untuk melakukan yang lebih besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Man amila amalan, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, atau kama qala Rasul. Jadi kan kita dulu, saya sempat heran. Sempat heran tuh begini. Para ulama itu loh kok hebat sekali. Seperti misalnya Ibnu Rushd, Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, Al-Kindi, itu kan filosof. Orang-orang hebat yang kita kenal dengan kedokterannya, dengan ilmu sosialnya, dengan ilmu biologinya misalnya. Tapi kalau kita baca sejarah, mereka itu adalah hafizul Quran, ahli fikih, ahli tafsir. Ngapu pacak muat ilmu yang banyak itu di sikok kepala itu. Sementara kita ini ngapal juz 30 be kebelingan, bolak-balik lupa terus ngapal. Apa? Dikit aja. Artinya seperti apa, ikhwan? Artinya apa? Ternyata jawabannya pada hadis ini. Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan berdasarkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan ilmu kepadanya, ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya.
Maka wajar Masya Allah Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis itu mana? Duit 1 juta lagi banyak. Ini innamal a'malu binniyat ani Nabi sampai kepada Rasulullah disampaikan. Baru sekok itu kan. Masih sisa berapa? 900.999 hadis. Hafal dengan sanad dan isinya. Luar biasa Masya Allah. Maka ini rahasianya. Maka semakin banyak orang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, dia amalkan, maka Allah berikan dia ilmu yang baru lagi. Terus dapat bonus-bonus ilmu baru. Nah, tetapi sebaliknya, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Barang siapa yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan, dalam matan Zubat dinyatakan, maka dia diazab bahkan sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah. Maka punya ilmu, maka kita minta kepada Allah dimudahkan untuk mengamalkan. Tahu yang baik ini baik, maka kita amalkan. Ustaz, bagaimana caranya supaya gampang, supaya ringan? Kerjakan dari hal-hal yang kecil dulu. Kita sudah terbiasa, maka akan Allah berikan kemudahan untuk melakukan yang besar. Hakadha. Kemudian wa idza amilu la yakhlisun atau la yukhlisun. Apabila amal mereka tidak ikhlas. Ngapo haji? Tidak lama sama kawan itu dulu haji, aku haji juga. Ngapo kau haji? Apa umroh? Ustaz 3 tahun tak baca umroh ni, tak lama, tak pengen selfie aku tu. Lama ni tak pengen Ka'bah tu. Pengen yang foto depan Ka'bah. Pengen foto depan Ka'bah 30 juta rupanya. Ada tak? Ya ada baik. Artinya ketika dia beramal, orientasinya bukan kepada Allah tapi yang lain-lain. Walaupun untuk tahapan awal bolehlah kita beramal untuk sesuatu yang lain. Ngapo kau datang ke situ, ke majelis itu? Ustaz nasi minyak, disuruh mana Ustaz nasi minyaknya? Tak apa-apa. Tapi ketika dia sudah terbiasa, maka insya Allah dia akan semakin naik. Maka seperti yang pernah saya ceritakan itu kan, bahwa ketika Rasulullah mengutus ulama ini datang ke Samudra Pasai, dikasih wadah nasi. Isyaratnya supaya banyak-banyak ngejok makan. Di Indonesia ini nak pengajian siap ke makannya dulu, rame itulah insya Allah. Berarti Ustaz dah ikhlas? Ikhlas. Pertamanya gara-gara makan, tapi kedua-duanya gara-gara terus ya semakin lama semakin cinta pada ilmu. Maka pernah ada sahabat saya menceritakan kepada saya, dia ini termasuk pemburu aulia. Ketika dia pernah berkunjung kepada Habibana Lutfi bin Yahya, dia cerita, saya pernah tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita dekati seorang ulama aulia gara-gara karomahnya, kehebatannya? Oh, tak apa-apa. Tak apa-apa, ngapa masalahnya? Tak kata masalah. Kaget lama-lama ketika dia dekat dengan para aulia, dia akan semakin ikhlas. Nah ini ikhwan, ini dakwah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Di antara kita ni kan tak sama galau bentuk karakternya tu. Ada yang pecinta ilmu murni, ada yang pecinta makan, ada yang pecinta kedikjayaan. Jadi mengapa zaman dahulu bahkan ada ulama yang mengajarkan kedikjayaan? Di Jawa sampai sekarang masih ada pesantren gondrong-gondrong ke sini yang diajari ilmu kebal. Kakek dulu diajari zikir, diajari ilmu kebal dulu. Tapi kalau sudah itu di situ dimasukkan zikir segala macam. Jadi Masya Allah, ulama zaman dahulu itu melihat karakter manusia itu beda-beda. Dan Rasulullah SAW melihat orang-orang itu berbeda-beda. Ada pecinta ilmu seperti Sayyidina Abu Hurairah, ada pecinta ilmu seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas diajari ilmu. Tapi ada sahabat yang mungkin cenderungnya dengan kedikjayaan, kesaktian diajari zikir khusus. Tapi lama-lama dia tetap kembali kepada Allah dengan pola ikhlas itu. Maka tolong jangan remehkan orang lain yang mendekat kepada agama sesuai dengan karakternya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memaksakan orang tuh harus sama seperti kita. Ngapo kau hobi tilawah? Allah berikan kita hobi tilawah. Yang itu dia ada hobi tilawah, melentar tasbih 2 jam, zikir tak putus-putus, bagus. Ada zikirnya tak kuat, baca kitabnya tak kuat, sedekahnya minta ampun. Itu semua jadi rangkul di dalam Islam. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ketika Allah sudah memberikan taufik kepadamu, engkau suka baca Quran sehari dapat sejuz, jangan remehkan orang yang tak baca Quran atau belum baca Quran. Boleh jadi dia punya amalan yang kamu tak tahu, cuma dia dan Allah yang tahu. Kita ni kan kadang memaksakan orang harus sama seperti kita. Itu bukti tidak ikhlas tuh seperti itu. Dalam bahasa budak
kita masih kecil ketika di sekolah, lemak baik dia duduk-duduk, aku disuruh nyapu semua, oh berutuk-berutuk kan. Dia mengharapkan bahwa anak yang duduk-duduk itu harus nyapu sama seperti dia. Itu tanda seseorang tidak ikhlas. Bahwa orang kalau sudah ikhlas, sudah tak pikirkan orang lain, dia pikirkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beramal, tidak apa-apa nak cari pahala, bagus. Dalam Islam kita diperintahkan cari pahala, tapi makin lama makin akan mendekat kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wabillahi taufik. Kita bahas sampai poin ketiga dulu, insyaallah akan kita lanjutkan 3 poin berikutnya. Mudah-mudahan manfaat untuk saya, keluarga dan kita semua insyaallah. Yang baik-baik dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.